Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui para leluhur dan para bapa gereja, Engkau telah mewariskan kepada kami berbagai tradisi yang mengungkapkan nilai-nilai luhur masyarakat kami dan yang memancarkan penghayatan iman kami kepadamu. Kami mohon semoga melalui pelajaran hari ini, kami semakin terdorong menghayati tradisi-tradisi luhur itu, serta mengembangkannya demi kesempurnaan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah tradisi. Adapun kompetensi dasar kita 3.7, memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama memberi contoh bermacam-macam upacara atau kepercayaan yang didasarkan pada tradisi setempat. Yang kedua, menyebutkan macam-macam tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Yang ketiga, menjelaskan arti tradisi dalam gereja Katolik. Yang keempat, menjelaskan arti Injil Yohanes 21 ayat 24 sampai dengan 25 dalam kaitannya dengan tradisi dalam gereja Katolik. Dan yang keenam, menjelaskan bahwa kitab suci bersama tradisi dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi kita, yakni subtema yang B, Kitab Suci Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, subtema yang C, yakni tradisi. Untuk lebih memahami materi tradisi, mari kita mengamati satu tradisi dalam masyarakat dan satu tradisi dalam gereja Katolik. Kita lihat tradisi dalam masyarakat, yakni upacara syukuran suku Dayak Meratus. Suku Dayak Meratus merupakan kelompok masyarakat Dayak yang hidup dan menetap di Desa Kiu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun suku Dayak Meratus ini menyelenggarakan upacara syukuran adat, yakni Aruh Ganal. Seperti tahun sebelumnya, tradisi ini dilaksanakan setiap pertengahan tahun setelah musim panen raya padi tiba, sekitar bulan Juli hingga Agustus. Bagi suku Dayak Meratus, ritual ini diyakini dapat menjauhkan mereka dari bencana gagal panen. Melalui ritual inilah mereka juga memohon kepada Sang Pencipta agar di musim tanam berikutnya, tanaman mereka terhindar dari hama penyakit dan memperoleh hasil panen yang melimpah. Bagi suku Dayak Meratus, pelaksanaan tradisi ini memiliki arti penting. Begitu kuatnya kepercayaan mereka terhadap arti tradisi ini, jauh hari sebelum tradisi dilaksanakan, segala kebutuhan tradisi telah disiapkan. Di dalam sebuah balai adat yang bentuknya seperti rumah panggung, mereka biasanya merencanakan rangkaian acara tradisi. Para sesepuh adat mengawalinya dengan menentukan hari pelaksanaan tradisi. Biasanya, awal bulan di pertengahan tahun selalu menjadi pilihan waktu pelaksanaan tradisi. Mereka percaya jika Aruh Ganal digelar pada awal bulan, jumlah hasil panen di tahun berikutnya akan semakin melimpah.
Percaya atau tidak, itulah kepercayaan suku Dayak Meratus yang sejak dulu hingga kini masih dilaksanakan. Tradisi Aruh Ganal biasanya dilaksanakan selama 5 hingga 12 hari. Penentuan itu berdasarkan pada jumlah hasil panen yang mereka peroleh selama 1 tahun. Jika hasil panen di tahun ini melimpah, tradisi dilaksanakan hingga 12 hari. Namun jika jumlah panen dinilai tidak terlalu banyak, jika dibandingkan hasil tahun sebelumnya, Aruh Ganal hanya dilaksanakan selama 5 hari berturut. Bahkan jika jumlah panen mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tradisi ini dilaksanakan hanya dalam 1 hari 1 malam saja. Setelah hari baik telah ditentukan, suku Dayak Meratus mulai mempersiapkan kebutuhan tradisi 1 hari sebelum Aruh Ganal dilaksanakan. Kaum wanita bertugas mempersiapkan hidangan untuk para peserta ritual dan tamu undangan, seperti memasak lamang. Lamang merupakan beras ketan yang telah dicampur santan, kemudian dimasukkan ke dalam buluh bambu dan dibakar hingga matang. Sementara kaum lelaki menghias balai adat dengan berbagai jenis bunga dan janur kelapa. Nantinya di balai adat inilah tradisi Aruh Ganal dilaksanakan. Tak terlewatkan, mereka juga mengundang suku Dayak dari kampung lain dan para pejabat pemerintah setempat untuk hadir dalam upacara adat Aruh Ganal. Ketika hari tradisi Aruh Ganal tiba, semua warga Dayak Meratus beserta tamu undangan berkumpul di balai adat di Desa Kiu. Saat pelaksanaan tradisi, tidak ada satupun warga Dayak Meratus yang umumnya petani bekerja di ladang. Secara khusus, mereka membuat hari itu sebagai hari libur untuk bekerja. Jika tradisi ini dilaksanakan selama beberapa hari, dalam beberapa hari itu pula suku Dayak Meratus menjadikannya sebagai hari libur. Biasanya rangkaian tradisi Aruh Ganal dimulai ketika hari menjelang malam. Dalam tradisi ini, yang menjadi pemimpin yakni Damang, sebutan bagi ketua adat kampung Dayak Meratus. Ketika Damang membaca mantra dan membakar kemenyan, tradisi Aruh Ganal pun dimulai. Dalam bahasa Dayak, para peserta tradisi membaca doa kepada Sang Pencipta. Tepat di tengah balai adat terdapat sesaji yang khusus dijadikan persembahan kepada leluhur desa. Setelah berdoa, Damang mulai melakukan ritual pemanggilan roh para leluhur. Suara tabuhan gendang yang dimainkan oleh 4 orang wanita Dayak menjadi media pemanggilan roh. Ketika beberapa orang warga Dayak Meratus tampak tidak sadarkan diri, saat itulah roh leluhur diyakini masuk ke dalam tubuh mereka. Tanpa ada yang memerintah, mereka berdiri dan menari mengelilingi sesaji yang diletakkan di tengah balai adat. Seperti memperoleh kekuatan supranatural, mereka menari tanpa henti hingga hari menjelang pagi. Sementara mereka menari, Damang beserta peserta tradisi yang lainnya membaca doa tanpa henti hingga malam berganti pagi. Setelah matahari terbit, Damang kembali membakar kemenyan dan membaca mantra. Dengan bantuan Damang itulah, beberapa peserta tradisi yang malam sebelumnya kerasukan roh leluhur kembali sadar. Ketika itu, warga Dayak percaya roh leluhur telah hadir dan ikut dalam pesta Aruh Ganal. Acara tradisi kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Menu utama dalam tradisi ini yakni lamang atau nasi ketan berbungkus bulu bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Tanpa ada perbedaan status sosial, setiap peserta tradisi memperoleh lamang dalam jumlah yang sama. Tanpa membedakan berapa hari tradisi Aruh Ganal dilaksanakan, berdoa, menari,
serta makan bersama menjadi rangkaian acara yang rutin dilaksanakan mulai dari hari pertama tradisi hingga tradisi ini usai. Jika tradisi ini dilaksanakan selama 5 hari, suku Dayak Meratus merayakannya selama 5 hari 5 malam tanpa henti. Begitu juga ketika tradisi Aru Ganal ini berlangsung selama 12 hari. Ketika hari tradisi telah mencapai hari terakhir, ritual Aru Ganal diakhiri dengan acara pemberian sedekah. Ketika hari tradisi Aru Ganal usai, suku Dayak Meratus memberikan beberapa bagian dari hasil panen yang telah mereka peroleh kepada warga dari kampung lain. Tidak ada ketentuan khusus berapa bagian yang harus diberikan, tergantung pada keikhlasan dari warga Meratus sendiri. Bagi suku Dayak Meratus, tradisi ini bukan hanya sebagai perayaan syukur, melainkan juga simbol mempererat persaudaraan dan saling berbagi kepada sesama. Keesokan hari, setelah pelaksanaan tradisi Aru Ganal usai, warga Dayak Meratus kembali melaksanakan aktivitas keseharian mereka seperti biasa, yakni berladang dan berburu di hutan. Lalu kita akan menyimak satu tradisi dalam gereja Katolik. Ibadat Jalan Salib. Awal sejarah. Sekitar abad 4, Santa Helena, ibu Raja Konstantin, melakukan ziarahnya yang sekarang ini dikenal dengan nama Via Dolorosa untuk melihat dari dekat tempat Yesus lahir sampai dimakamkan. Ziarah ini menjadi terkenal dan sangat mudah mencapai tempat-tempat itu, terutama setelah tahun 1199 di mana pasukan perang salib Crusader menguasai Yerusalem. Namun sejak tahun 1291 untuk menuju tempat ini menjadi begitu sulit dan mahal karena sudah tidak dikuasai lagi oleh para Crusader. Maka lahirlah tradisi ibadat jalan salib yang bertujuan menghadirkan tanah suci bagi mereka yang tidak dapat berziarah ke sana, juga bagi mereka yang pernah berziarah ke sana untuk tetap mengenangnya. Tahun 1342, Ordo Fransiskan diangkat sebagai ordo yang secara resmi wajib melindungi semua tempat suci di beberapa tempat di Yerusalem. Sejak saat itulah biarawan-biarawan Fransiskan ini mulai memopulerkan devosi jalan salib. Terlebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Tradisi ini didukung pula dengan adanya penampakan Bunda Maria di sana, dan juga pengajaran dari Santo Jerome. Sejak inilah dikenal beberapa versi jalan salib seperti yang ditetapkan oleh Alvarez yang terberkati tahun 1420, Eustochia Emmerich 1465, dan Ketchel. Hingga akhirnya banyak paus yang menganjurkan doa jalan salib, yaitu Paus Innocens XI 1686, Innocens XII 1694, Benedict 13 1726, Clemensius 12 1731, Benedictus ke-14 1742. Karena ini merupakan cara doa yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Kemudian perkembangan tradisi. Awalnya umat membuat perhentian-perhentian kecil dalam gereja. Bahkan kadang dibangun perhentian-perhentian yang besarnya seukuran manusia di luar gereja. Para biarawan Fransiskan juga menuliskan lirik Stabat Mater yang biasanya dinyanyikan saat ibadat jalan salib, baik dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Latin maupun dalam bahasa setempat, hingga ditetapkanlah 14 setasi atau perhentian jalan salib oleh Paus Clemens XII tahun 1731. Ananda sekalian,
setelah kita menyimak satu tradisi dari masyarakat dan satu tradisi dalam gereja Katolik, apa nilai-nilai yang hendak diungkapkan dalam masing-masing tradisi tersebut? Sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan bagi kehidupan manusia saat ini? Lalu, mengapa tradisi-tradisi tersebut masih hidup? Kemudian, mengapa ada pula tradisi yang mati dan tidak digunakan lagi? Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa. Hampir di setiap daerah di Nusantara, kita dapat menyaksikan berbagai macam tradisi yang secara turun-temurun masih tetap terpelihara dan tetap dilakukan. Tradisi-tradisi itu tetap hidup, sekalipun modernisasi sudah pula melanda masyarakat yang bersangkutan. Kita mengenal tradisi syukuran atas panen, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dayak suku Meratus. Tradisi dalam membangun rumah, tradisi dalam bergotong royong, dan sebagainya. Apapun bentuknya, tradisi tersebut hendak mengungkapkan nilai-nilai luhur yang berguna sebagai penuntun hidup masyarakat. Walaupun demikian, ada sebagian tradisi dalam masyarakat yang sudah punah atau berubah wujudnya. Gereja pun memiliki tradisi yang sangat kaya. Tradisi yang dimaksud bukan sekedar upacara, ajaran, atau kebiasaan kuno. Tradisi yang hidup dalam gereja lebih merupakan ungkapan pengalaman iman gereja akan Yesus Kristus yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Kita akan melihat pengertian wujud, kedudukan, dan fungsi tradisi dalam gereja Katolik. Nah, untuk itu, mari kita simak tradisi dalam dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi tentang Wahyu Ilahi atau Dei Verbum, artikel 7, para rasul dan pengganti mereka sebagai pewarta Injil. Dalam kebaikannya Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunannya. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya dengan mulutnya sendiri, mereka wartakan pada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagikan kurnia-kurnia ilahi kepada mereka. Perintah itu dilaksanakan dengan setia oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Perintah Tuhan dijalankan pula oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti mereka, yang mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Maka dari itu, tradisi suci dan kitab suci perjanjian lama maupun baru bagaikan cermin bagi gereja yang mengembara di dunia untuk memandang Allah yang menganugerahinya segala sesuatu,
hingga tiba saatnya gereja dihantar untuk menghadap Allah tatap muka sebagaimana adanya. Kemudian artikel 8, tradisi suci. Oleh karena itu, pewartaan para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya. Maka para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima, entah secara lisan maupun secara tertulis, dan supaya mereka berjuang untuk membela iman yang sekali untuk selamanya diteruskan kepada mereka. Adapun apa yang telah diteruskan oleh para rasul mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya, melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Tradisi yang berasal dari para rasul itu berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang diturunkan, baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, merenungkan serta mempelajari, maupun karena mereka menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani mereka, maupun juga berkat pewartaan mereka yang sebagai pengganti dalam martabat uskup menerima kurnia kebenaran yang pasti. Sebab dalam perkembangan sejarah gereja, tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi, sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Ungkapan-ungkapan para bapa suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu pun. Gereja mengenal kanon kitab-kitab suci selengkapnya, dan dalam tradisi itu kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Demikianlah Allah yang dulu telah bersabda, tiada hentinya berwawancara dengan mempelai putranya yang terkasih, dan Roh Kudus yang menyebabkan suara Injil yang hidup bergema dalam gereja dan melalui gereja dalam dunia, menghantarkan umat beriman menuju segala kebenaran dan menyebabkan sabda Kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah. Selanjutnya artikel 9, hubungan antara tradisi dan kitab suci. Jadi tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Sebab kitab suci itu pembicaraan Allah, sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Sedangkan oleh tradisi suci, sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian, gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Kemudian artikel 21, gereja menghormati kitab-kitab suci. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja yang terutama dalam liturgi suci, tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikannya kepada umat beriman.
Kitab-kitab itu bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan serta tanpa perubahan manapun menyampaikan sabda Allah sendiri. Lagi pula mendengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Jadi semua pewartaan dalam gereja, seperti juga agama Kristiani sendiri, harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Sebab dalam kitab-kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Adapun demikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putri gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Oleh karena itu, bagi kitab suci berlakulah secara istimewa kata-kata, memang sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan, yang berkuasa membangun dan mengurniakan warisan di antara semua para kudus. Ananda sekalian, setelah kita menyimak beberapa artikel dari Dei Verbum, mari kita simak apa itu tradisi gereja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun berupa upacara, peralatan, kesenian, adat, kepercayaan, kebiasaan, dan juga ajaran yang masih dijalankan oleh masyarakat. Nah, tradisi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat bersangkutan. Bila mana tradisi dianggap tidak lagi relevan dengan tata nilai masyarakat, atau tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tradisi semacam ini biasanya ditinggalkan dan punah dengan sendirinya. Jadi sesungguhnya tradisi dapat dipandang sebagai pencerminan dari penghayatan masyarakat tentang nilai atau ajaran tertentu yang kemudian diungkapkan dalam peralatan, kesenian, upacara, norma, atau ajaran. Lalu menurut Kamus Teologi, tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, yang berarti penerusan. Tradisi adalah proses penerusan atau tradisi sebagai tindakan atau warisan yang diteruskan. Tradisi sebagai isi. Kata tradisi dalam bahasa Yunani yaitu paradosis, yang secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, diwariskan. Gereja Katolik mewarisi kekayaan tradisi yang luar biasa, walaupun ada juga tradisi yang berubah atau tidak lagi hidup di kalangan umat. Di masa lalu, Gereja Katolik pernah mempunyai tradisi-tradisi seperti puasa selama masa puasa, puasa sebelum menerima komuni, pantang daging pada hari Jumat, mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja, karena sakramen Maha Kudus ada di dalamnya. Wanita menutup kepala di gereja dan lain-lain. Tradisi-tradisi itu pernah menjadi bagian budaya Katolik yang cukup populer, dan tradisi semacam itu ternyata cukup membantu memperkuat identitas Katolik. Akan tetapi beberapa di antaranya sudah tidak dipraktekkan oleh umat. Dalam arti yang paling dasar, tradisi merupakan pengalaman iman bersama jemaat Kristiani
dalam menghayati hidup dan imannya dalam Kristus berkat persatuannya di dalam Roh Kudus. Pemeliharaan tradisi dalam gereja bertujuan agar pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Dan oleh karena gereja tidak terikat dengan masyarakat, budaya atau bangsa tertentu, maka penetapan tradisi-tradisi suci selalu menekankan prinsip universalitas. Artinya berlaku untuk segenap gereja berkesinambungan dari para saksi atau murid Kristus dan para penggantinya, didasari konsensus dalam upaya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Tradisi jauh lebih banyak daripada norma terhadap hal-hal yang kuno. Tradisi merupakan kenyataan yang hidup yang menyimpan pengalaman iman jemaat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Konsili Vatikan II memandang penting peran tradisi ini dalam kehidupan iman gereja sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi tentang wahyu ilahi Dei Verbum 8. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan, dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Lalu kita lihat macam-macam tradisi dalam gereja Katolik. Sudah kita ketahui bersama bahwa tradisi gereja merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus yang telah diwariskan hingga kini. Pengalaman iman itu diungkapkan dalam tradisi yang resmi maupun yang tidak resmi. Tradisi yang resmi adalah tradisi gereja diungkapkan dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi, dan dalam sakramen-sakramen gereja, serta dalam rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Untuk menjaga tradisi, Gereja Perdana mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci. Kanonisasi kitab suci itu menjadi sangat penting, terutama untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli. Gereja Perdana juga mengembangkan rumusan syahadat sebagai bentuk pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Tradisi-tradisi gereja yang dipertahankan oleh gereja, terutama tradisi yang tumbuh dan dilakukan dalam kurun waktu yang istimewa, yakni zaman Yesus dan para rasul yang disebut zaman Gereja Perdana. Tradisi itu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Maka perumusan pengalaman iman Gereja Perdana yang disebut Kitab Suci Perjanjian Baru yang ditulis dengan ilham Roh Kudus merupakan pusat dan sumber seluruh tradisi. Sebab Kitab Suci Perjanjian Baru mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah mau dicantumkan di dalamnya demi keselamatan kita. Nah, sesudah Gereja Perdana, tradisi mengolah dan memperdalam ungkapan iman yang terdapat dalam kitab suci. Dalam Dei Verbum artikel 8 dikatakan, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan
serta kata-kata yang diturunkan baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, merenungkan serta mempelajarinya, maupun karena mereka menyelaminya secara mendalaminya, pengalaman-pengalaman rohani mereka. Lebih lanjut, konsili menegaskan, jelaslah bahwa tradisi suci, kitab suci, dan wewenang mengajar gereja saling berhubungan dan berpadu. De Verbum artikel 10. Tradisi gereja menjadi dasar dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci. Sebaliknya, tradisi gereja berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap di dalam kitab suci. Kekayaan iman itu salah satunya yang kita sebut syahadat. Di dalam kitab suci, kita tidak menemukan syahadat, tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandaskan pada kitab suci. Selain dirumuskan dalam syahadat, tradisi gereja juga dipelihara dan diungkapkan melalui berbagai bentuk rumusan doktrinal, baik berupa ensiklik. Rumusan doktrinal tersebut didasari oleh iman gereja tentang kuasa mengajar atau magisterium yang diakui tidak mengandung kesesatan apapun. Di dalam gereja kita juga dikenal tradisi gereja yang tidak resmi. Kita tahu bahwa tradisi gereja itu merupakan pengalaman iman yang dinamis dan terus berkembang. Pengalaman iman itu diungkapkan pula dalam berbagai bentuk seni, dari musik, tulisan-tulisan, sastra kekristenan, baik secara populer dari ajaran para teolog, melalui spiritualitas dan tradisi-tradisi doa serta devosi. Tradisi gereja diungkapkan juga melalui cerita-cerita para kudus dan hidup orang Kristiani dari masa ke masa. Jadi sesungguhnya kata tidak resmi dimaksudkan bahwa kekayaan tradisi gereja kita ini begitu beragam dan sangat banyak. Kadang ada hal-hal yang belum bisa tertampung, tetapi kita tahu bahwa itu semua hidup dan berkembang. Tentu perkembangannya tidak jauh dari iman kepercayaan dan apa yang telah dibangun gereja dari masa ke masa. Tradisi gereja yang tidak resmi ini biasanya berkembang sesuai dengan budaya di mana jemaat atau umat itu tinggal. Maka walaupun sudah diteruskan, sering ada perkembangan yang disesuaikan dengan hidup dan konteks hidup jemaat. Kita saat ini bisa melihat ada berbagai macam tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Misalnya saja gua Natal, ziarah, dan devosi ke gua Maria, dan sebagainya. Jadi kitab suci bersama tradisi gereja merupakan tolak ukur iman gereja sebagaimana dikatakan oleh Konsili Vatikan II dalam De Verbum artikel 21. Kitab-kitab itu atau kitab suci bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tertinggi. Itu berarti iman gereja, baik iman gereja secara keseluruhan atau iman objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang beriman atau iman subjektif, diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi gereja. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita tradisi, mari kita ambil sikap duduk yang rileks, kemudian pejamkanlah matamu, kita akan merefleksikan seluruh pembelajaran kita hari ini. Tradisi gereja merupakan bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja. Maka sesungguhnya tradisi merupakan sarana agar iman gereja makin berkembang.
Tetapi itu semua dapat terjadi bila mana umat turut menghidupi tradisi tersebut. Kata menghidupi dapat diartikan turut memahami maknanya, turut memelihara dan menjalankannya. Dalam menjalankan tradisi, umat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh penuh penghayatan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kebiasaan. Bila tradisi dijalankan tanpa dipahami maknanya, maka tidak akan berdampak apa-apa pada sikap iman dan tindakan hidup sehari-hari. Nah, banyak orang setelah melihat pagelaran suatu tradisi tidak merasa mendapatkan apa-apa. Bahkan sekalipun ia ikut terlibat di dalamnya, ia seolah pulang dengan kosong, kecuali rasa lelah. Tradisi seolah-olah tidak bermakna bagi hidupnya. Tentu hal ini sangat disayangkan. Sikap dan tindakan apa yang perlu dikembangkan agar kita semakin menghayati tradisi yang ada? Lalu salah satu bentuk tradisi adalah sakramen, yang salah satunya adalah sakramen Ekaristi. Sejauh mana dirimu selama ini sungguh-sungguh merayakan sakramen Ekaristi? Apa yang perlu ditingkatkan dalam dirimu agar tradisi suci tersebut makin bermanfaat dalam memperkembangkan imanmu? Untuk refleksi ini silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu. Juga untuk tugas, silakan Ananda kerjakan poin nomor 1 sampai dengan nomor 4 juga di dalam buku catatan. Dan untuk menutup pembelajaran kita, kembali kita berdoa. Kita doakan Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.